Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dan Hibatullah dengan NIM 521341935 akan mempresentasikan mengenai dampak dari Internet of Things dan Big Data. Namun, sebelum masuk ke materi dampak, apa itu Internet of Things dan Big Data? Internet of Things atau disingkat IoT adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada presentasinya di Procter & Gamble tahun 1999 yang menyatakan bahwa Internet of Things adalah pengembangan dari jaringan internet di mana objek-objek atau benda-benda sehari-hari mempunyai konektivitas sehingga dapat mengirim dan menerima data. Selain itu, pada laporan Persatuan Telekomunikasi Internasional tahun 2005, istilah Internet of Things secara luas digunakan untuk merujuk pada yang pertama, jaringan global yang menghubungkan benda-benda pintar dengan menggunakan teknologi internet. Yang kedua, teknologi pendukung yang dibutuhkan untuk merealisasikan visi tersebut. Dan yang terakhir, berbagai aplikasi dan layanan yang mempengaruhi teknologi tersebut untuk membuka pasar dan kesempatan-kesempatan bisnis yang baru. Namun, hingga saat ini tidak ada definisi baku untuk Internet of Things. Untuk mempermudah model penyimpanan dan pertukaran informasi, diperlukan adanya teknologi semantik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Internet of Things diperlukan 3 komponen pendukung, yaitu Internet, Things, dan semantik. Sedangkan Big Data adalah segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit, dan tidak terstruktur, sehingga menjadikannya sukar ditangani apabila hanya menggunakan perkakas manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional belaka. Setidaknya ada 5 komponen penting dalam Big Data, yaitu yang pertama volume, yang kedua kecepatan, variasi, variabilitas, dan kompleksitas. Selanjutnya adalah kelebihan atau keuntungan Internet of Things dan Big Data. Ada banyak manfaat dan kemudahan ketika suatu sistem di dunia nyata menggunakan perangkat Internet of Things dengan dipadukan Big Data. Di antaranya adalah yang pertama, mengenai data itu sendiri. Semakin banyak informasi yang diperoleh dan data yang bisa diakses, semakin mudah juga untuk menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada. Yang kedua adalah mengenai tracking. Dalam sistem inventory, dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang yang tersimpan di database. Yang ketiga adalah mengenai waktu. Proses analisa dan pengambilan keputusan berdasar data yang besar akan sangat cepat dan dengan data yang real time. Dan yang terakhir yaitu mengenai biaya. Dengan bantuan mesin yang kemampuannya dapat diatur dan dapat menggantikan pekerjaan manusia, sehingga biaya untuk menggaji karyawan lebih sedikit karena sudah digantikan perannya oleh mesin. Sedangkan untuk kekurangan atau resiko dari Internet of Things dan Big Data adalah yang pertama, kehilangan lapangan pekerjaan. Akan banyak lapangan pekerjaan yang berkurang dikarenakan tujuan Internet of Things dan Big Data sendiri, yaitu untuk efisiensi jumlah tenaga kerja. Namun tidak menutup kemungkinan ada lapangan kerja baru
di bidang tertentu dalam menjalankan Internet of Things dan Big Data itu sendiri. Yang kedua, kurangnya interaksi antar manusia. Dengan adanya Internet of Things, interaksi antar manusia menjadi kurang karena lebih memilih saling berkomunikasi melalui media komunikasi seperti Line, WhatsApp, dan lain-lainnya. Serta akan mengurangi intensitas untuk bertemu juga. Yang ketiga adalah compatibility. Tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB ketika sebuah sistem dengan Internet of Things device mengalami kerusakan, maka kita harus membeli di vendor yang sama untuk menggantinya. Dan juga perlu sinkronisasi sumber data yang berbeda ketika rangkaian data menjadi lebih besar dan juga beragam. Yang keempat yaitu mengenai complexity. Di balik kemudahan yang disajikan, di sana ada sebuah Internet of Things model dan big data yang dirangkai secara kompleks untuk menerima dan mengolah informasi, sehingga memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala agar sistem tetap berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah mengenai safety atau keamanan data privasi. Semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking, serta alat-alat big data digunakan untuk analisis dan penyimpanan menggunakan sumber data yang berbeda. Hal ini menjadikannya rentan terhadap peretasan. Peningkatan jumlah data juga meningkatkan privasi dan masalah keamanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.